balihonya dirusak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara, channel yang selalu setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa. Kali ini kita masih akan membahas tentang oknum Habib berinisial T. Oknum Habib tersebut setubui jamaah wanita, kemudian diusir dari Desa Pabuaran Wetan, Cirebon. Berita ini diliput oleh Tribun 7 Wali. Di sini dituliskan pada tanggal 26 Oktober 2023. Sebelum kita simak videonya, kita baca dulu ya beritanya. Bagi teman-teman yang kemarin belum melihat beritanya, ini kita baca beritanya dulu. Jadi geger ulah oknum Habib yang setubui jamaah wanitanya dan hingga diusir dari Desa Pabuaran Wetan, Cirebon. Hal keterangan ini dirangkum dan diterbitkan pada Jumat 27 Oktober 2023. Ada saja ulah dan perilaku tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh pemuka agama yang ada di Desa Pabuaran Wetan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. M, inisial suami korban, istrinya yang disetubui oleh salah satu diduga oknum Habib asal Pabuaran Wetan berinisial T. Jadi inisialnya itu T. Lah T itu siapa? Nanti di akhir video ada ya. Diungkapkan jika faktanya lokasi tempat tinggal mereka itu bersebelahan. Fakta mengungkapkan peristiwa tersebut sudah dicurigai oleh sekitarnya atau oleh warga sekitar atau oleh lingkungan. Sudah mediasi, ujar salah satu saksi A, dan sudah diproses di kepolisian, ujarnya. Harapannya tersangka Habib inisial T dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Saat ini korban telah mengakui bahwa telah melakukan hubungan intim dengan tersangka T tanpa ikatan status suami istri atau di luar nikah dan secara diam-diam dari suaminya. Jadi itu ya sumber beritanya ya bagi teman-teman yang penasaran. Dan berikut kita saksikan apa yang dilakukan oleh warga sekitar terkait kasus tersebut. Dan kali ini berita kita ambil dari postingan di grup Facebook ya. Grupnya itu namanya Komunitas Orang Cirebon atau KOCI ya. Dan ini yang memposting itu namanya Five Giting ya. Kawal terus, usut sampai tuntas. Yang mengaku sebagai seorang Habib kok kelakuan gitu. Disane kula menolak keras. Bantu viralin sedulur kabeh wong Cirebon aja sampai anak korban berikutnya. Dan ini tampak dalam video itu balihonya dirusak ya. Jadi itu baliho pembakaran baligonya si Toha. Oh, si Toha. Pembakaran baligonya si Toha nih. Nah, ini fotonya. Oh, ternyata namanya itu Habib Toha ya. Tapi binnya siapa ya ini ya? Dan ini adalah foto ketika dia mengisi majelis atau mengisi pengajian ya. Ini fotonya ya, seperti ini orangnya. Dan selanjutnya adalah video di lokasi yang dirusak oleh warga mungkin ini ya. Kalau melihat kejadian ini sebenarnya ya wajar ya masyarakat itu geram atau marah, karena selama ini kan si Habib yang berinisial T tadi atau Habib Toha itu kan memiliki sebuah majelis ya, majelis sholawatan katanya ya, dan dia juga punya jamaahnya, dan yang disetubui itu kan perempuan jamaahnya, artinya apa ya, muridnya atau apa. Jadi dia tuh punya jamaah perempuan yang disetubui tadi, dan si perempuan tadi itu juga sudah bersuami. Ini kan parah. Jadi kelakuan Habib kok seperti ini. Makanya kalau kita itu apa ya, belakangan ini kan lagi ramai ya tentang pembahasan Habib itu ya.
Jadi sebenarnya sebelum adanya pembahasan tentang habaib itu bukan dzurriyyah Nabi, itu harusnya kita itu juga cermat. Meskipun belum ada pembuktian atau apa ya istilahnya, itu belum ada kata final kalau habaib itu adalah bukan cucu Nabi, itu harusnya kita itu juga juga waspada. Misalkan orang itu mengaku habib, mengaku cucu Nabi, tapi kalau tingkah lakunya itu juga merugikan orang lain, ya kita juga harus netral, harus kita sikapi semua itu. Jangan kok mentang-mentang dia itu mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku sebagai habib, kemudian melakukan tindakan yang tidak pantas, bahkan merugikan pihak lain, kok cuma dibiarkan saja dengan alasan takut kualat. Itu kan sebuah doktrin yang sangat merugikan. Dan sekarang kan sudah terungkap faktanya. Kalau menurut tesis ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, yang namanya habaib itu kan tidak terverifikasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Jadi kalau mereka itu mengaku sebagai sebagai cucu Nabi atau sebagai keturunan Kanjeng Nabi, lah buktinya itu mana? Makanya sekarang sudah ada pembuktian atau sudah ada tesis ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani kalau mereka itu bukan dzurriyyah Nabi, mereka itu bukan cucu Nabi. Makanya jika mereka itu melakukan kesalahan, ya jadi jangan takut. Jangan takut kualat, jangan takut nanti kena murka Kanjeng Nabi, jangan sampai. Kalau kita lihat ceramahnya beberapa oknum habib itu memang sering menakut-nakuti hal seperti itu ya. Sehingga seolah-olah orang itu kalau misalkan berani menentang atau apa ya, tidak mengindahkan perintah habib itu nanti akan kualat, nanti akan dimurkai Kanjeng Nabi. Kan seperti itu. Lah ini kan sebuah apa ya, perusakan ajaran Islam. Karena Kanjeng Nabi kan tidak mengajarkan hal yang seperti itu. Kemudian ada juga doktrin yang bilang kalau katanya yang namanya habib itu meskipun pemabuk, meskipun maksiat, itu nanti pasti masuk surga. Kemudian ada juga doktrin kalau seorang pemabuk dari kalangan habib, meskipun dia itu bodoh, meskipun dia itu maksiat, itu lebih mulia atau lebih utama daripada kiai yang alim. Ini kan sebuah doktrin yang sangat menyesatkan. Makanya sekarang mumpung ada momen seperti ini, mumpung ada momen pengungkapan fakta bahwa ternyata habaib itu bukanlah dzurriyyah Nabi berdasar tesis ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, kemudian berdasar sejarah dan berdasar tes DNA, ya harusnya rakyat Indonesia itu mulai sadar, mulai paham. Kalau selama ini mungkin segelintir orang dari kita itu terkena doktrin, terkena paham bahwa habaib adalah dzurriyyah Nabi. Tapi kalau kita lacak, sejak kapan sih adanya isu atau kabar bahwa habaib itu adalah cucu Nabi? Kita kan juga lupa seperti itu. Padahal kalau sejak zaman dahulu, kalau kita baca sejarah, yang namanya dzurriyyah Nabi atau keturunan Kanjeng Nabi itu kan Sayyid, Syarif, seperti itu, bukan habib. Dan kalau kita cek sejarah juga, yang namanya habib itu kan datang di Nusantara, itu kan didatangkan oleh Belanda. Dan itu terjadi pada abad ke-19. Dan di situ pun ada seorang tokoh dari habaib yang bernama Habib Utsman bin Yahya atau Mufti Batavia. Dan jelas dia itu posisinya itu membantu Belanda, membela Belanda, menjadi muftinya Belanda. Dan situ perannya itu adalah melawan orang-orang pribumi Nusantara yang tengah gencar ingin berusaha melepaskan diri dari penjajahan dan berusaha untuk merdeka. Tapi justru malah dihalang-halangi oleh mereka dengan berbagai cara, misalnya dengan fatwa haram melawan penjajah. Itu kan fatwa yang membuatnya itu adalah Mufti Batavia tadi atau Habib Utsman bin Yahya. Jadi dari segi sejarah atau histori sejarah, para habib ini kan jelas posisinya itu berada di pihak penjajah. Sementara kalau para wali songo dan keturunan wali songo itu kan berada di pihak pribumi. Sehingga sekarang kalau misalkan orang-orang itu kok masih percaya kalau habaib itu adalah cucu Nabi, kalau habaib adalah dzurriyyah Nabi, lah sejak kapan adanya pengakuan seperti itu? Karena sejak zaman dahulu yang namanya keturunan Kanjeng Nabi itu hanya wali songo dan keturunan wali songo. Sebutannya pun tidak habib, tapi sayyid atau syarif. Kan seperti itu. Dan kita kembali ke berita awal tadi ya, mudah-mudahan aparat itu bertindak tegas, bertindak cepat. Jangan hanya karena dia itu habib, karena dia itu mengaku cucu Nabi, kok sampai hukum ini tidak ditegakkan karena takut kualat. Itu jangan sampai ya. Karena sekali lagi yang namanya habib itu sudah terbukti tidak terverifikasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Makanya kalau ada istilah kualat, itu kualatnya sama siapa?